Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Nur Asma dengan NIM 1907135 dari kelas A2 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maliko Saleh. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengolah data menggunakan SPSS, di mana di sini saya menggunakan SPSS tipe 22. Ini merupakan sebuah syarat tugas final saya, yaitu pada mata kuliah Statistika Matematika. Jadi di sini saya akan melakukan pengolahan data menggunakan satu sampel saja, yaitu dari nilai post-test yang terdiri dari nilai post-test kelas eksperimen dan nilai post-test kelas kontrol. Jadi sebelum kita melakukan pengolahan datanya, kita perlu tahu dulu beberapa dasar-dasar pengambilan keputusan dalam sebuah penelitian. Jadi ada 4 dasar pengambilan keputusan dalam sebuah penelitian. Yang pertama yaitu dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Jadi syarat pengambilan keputusan pada uji normalitas ini yaitu ada 2. Yang pertama, jika nilai signifikannya ini lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Namun, jika nilai signifikannya ini kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Syarat yang kedua yaitu dasar pengambilan keputusan uji homogenitas. Syaratnya ini yaitu yang pertama, jika nilai signifikannya ini lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi homogen. Namun, jika nilai signifikannya ini kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak homogen. Dasar yang ketiga yaitu dasar pengambilan keputusan pada uji independen sampel t-test. Syaratnya, jika nilai signifikan Church-Taylornya ini kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Namun, jika nilai signifikan Church-Taylornya ini kurang dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Yang keempat, yaitu dasar pengambilan keputusan uji non-parametrik Mann-Whitney. Syaratnya, jika nilai asim site-nya ini kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima, artinya ada peningkatan kemampuan komunikasi matematis pada siswa. Namun, jika nilai asim site-nya ini lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak, artinya tidak terdapat kemampuan komunikasi matematis pada siswa. Sebelum kita masuk pengolahan data, di sini saya sudah mempunyai data yang akan kita olah nanti, yaitu nilai post-test dari kelas eksperimen dan dari kelas kontrol, di mana untuk kelas post-test untuk nilai post-test kelas eksperimennya ini sudah saya kelompokkan menjadi kelompok pertama dan nilai post-test kelas kontrolnya ini sebagai kelompok kedua. Baik, langsung kita masuk ke SPSS-nya. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah tampilan awal dari aplikasi SPSS tipe 22. Ini adalah tampilan dari data view. Data view ini berfungsi untuk kita menginput data, dan ada satu lagi yaitu variable view. Variabel ini berfungsi untuk kita memasukkan nama-nama atau variabel yang nanti akan muncul pada data view. Nah, saja ke variable view. Di sini kita akan memberikan nama. Yang pertama yaitu kita beri nama post-test eksperimen, kemudian post-test kontrol. Kita selang satu baris. Ini berfungsi untuk kita menggabungkan datanya nanti. Kemudian kita beri nama post-test. Selanjutnya kelompok. Nah, di bagian desimal ini semuanya kita ubah menjadi 0. Kemudian di measure-nya ini semuanya kita jadikan nominal. Ini harus kita ubah satu-satu.
Nah, dan kemudian di valusnya ini di kelompok ini kita labelkan 1 untuk kelas eksperimen, add kan, kemudian 2 untuk kelas kontrol, add kan, kemudian klik OK. Nah, kita masuk ke data view. Selanjutnya di sini kita masukkan data yang sudah kita peroleh tadi. Untuk lebih mudahnya kita ambil saja dari Excel. Sebenarnya di sini bisa kita ketik satu-satu, cuman untuk lebih mudahnya kita kopas saja dari data yang sudah kita kelompokkan tadi. Nilai eksperimen, untuk eksperimen kita isi juga ke post test, dan kemudian post test nilai post test kelas kontrolnya. Copy juga ke post test, kita gabung saja di bawahnya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 1 untuk kelas eksperimen. Dan kelompok 2 untuk kelas kontrol. Sudah. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pengolahan datanya. Uji pertama yang akan kita lakukan adalah uji normalitas. Jadi setelah kita melakukan uji normalitas, di sini kita akan tahu bahwa datanya ini normal atau tidak. Jika datanya normal, maka kita akan melakukan uji homogenitas dan uji independent sample t-test. Namun jika ada salah satu data yang tidak normal, jadi setelah kita melakukan uji normalitas, kita akan langsung melakukan uji non-parametric Mann-Whitney. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan uji homogenitas dan uji independent sample t-test, langsung saja ke uji non-parametric Mann-Whitney. Jadi yang pertama, maka kita akan melakukan uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas, kita pilih menu Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, pilih Explore, klik. Nah, untuk independent listnya ini kita isi dengan nilai post test, masukkan. Kemudian faktor list ini kita isi dengan kelompok, kemudian masukkan. Nah, di bagian sebelah kanan ini ada plot. Di sini pastikan kita mencentang normality plot with test. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, kita tunggu sebentar, maka hasilnya sudah keluar. Jadi ini di sini yang kita butuhkan adalah, nah ini dia, test of normality. Nah, di sini menggunakan Shapiro wheel. Jadi kita bisa melihat nilai signifikannya ini. Kelas eksperimen memperoleh nilai signifikan yaitu 0,46 dan kelas kontrol memperoleh nilai 0,249. Jadi berdasarkan dasar-dasar pengambilan keputusan tadi pada uji normalitas, yaitu jika nilai signifikannya ini lebih besar dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikannya ini kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Dari hasil yang kita peroleh tadi, kita dapat mengetahui bahwa nilai eksperimennya ini tidak berdistribusi normal, namun nilai
signifikan kelas kontrolnya ini berdistribusi dengan normal. Jadi karena ada salah satu data kita yang tidak normal, maka kita akan melakukan uji parametric Whitney. Jadi langsung saja untuk melakukan uji parametric Whitney, kita pilih lagi analyze, kemudian pilih non parametric test. Selanjutnya legacy dialog. Di sini kita pilih yang two independent sample. Kenapa? Karena kita akan melakukan pengolahan data menggunakan dua sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di tes variabelnya ini kita klik post test, kita masukkan, kemudian klik kelompok, kita masukkan ke grouping variabel. Ini kan di kelompok ini masih tanda tanya nih, kita klik di define. Grup 1 kita isi 1, kemudian grup 2 kita isi 2, klik continue. Nah, pastikan kita mencentang main with new. Jika sudah, kita klik OK. Nah, hasilnya sudah keluar. Yang kita perlukan di sini adalah ini dia, tes statistik. Nah, di sini kita perlu melihat bahwa nilai asymptotic side to silent-nya ini, yaitu yang diperoleh adalah 0,008. Jadi 0,008 ini dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini kita menggunakan dua sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi 0,008 dibagi 2 yaitu menjadi 0,004. Berdasarkan beberapa dasar pengambilan keputusan pada uji non-parametric Whitney, yaitu jika nilai asymptotic-nya ini kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima, artinya ada peningkatan kemampuan komunikasi matematis pada siswa. Namun jika nilai asymptotic-nya ini lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak, artinya tidak terdapat kemampuan komunikasi matematis pada siswa. Maka di sini kita akan memperoleh 0,008 dibagi 2 yaitu menjadi 0,004. 0,004-nya ini kan kurang dari 0,005, maka hipotesis kita diterima, artinya ada peningkatan kemampuan komunikasi matematis pada siswa. Jadi jika hipotesis diterima, artinya sebuah penelitian itu berhasil. Maka 0,004 ini kurang dari 0,05, maka hipotesis kita diterima, artinya hipotesis kita berhasil, yaitu ada peningkatan kemampuan komunikasi matematis pada siswa. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesilapan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.